semua hal yang berhubungan dengan wanita. Gue sedih mengatakan ini adalah sebuah konspirasi dan gue juga gak mau menyalahkan wanita atas hal ini. Tapi faktanya di zaman sekarang, zaman modern ini, banyak sekali pria yang menjadikan wanita sebagai objek kepuasan nafsu. Garis bawahi bro ya, objek. Bukan sebagai seorang wanita, bukan sebagai seorang manusia, tapi sebagai objek pemuas nafsu. Ironisnya tuh ya, konspirasi ini bisa menyerang dua sisi, entah itu cowok ataupun cewek. Dari sisi cewek nih ya, jelas dia secara tidak sadar ya. Tidak sadar di sini maksudnya dia nggak tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Secara nggak sadar dia kehilangan harga dirinya sebagai seorang wanita. Dia juga kehilangan kehormatan dengan embel-embel kebebasan berekspresi. Nah di situ konspirasinya, kebebasan berekspresi. Dari sisi cowoknya nih ya, dari sisi pria, kita selalu disuguhkan dengan sosok-sosok yang memancing sebuah fantasi. Kita dibombardir dengan sosok-sosok cewek yang modelannya kayak begitu. Mulai dari yang terang-terangan kayak video porno, sampai yang semi-semi di media sosial. Bukan hanya di media sosial ya, bahkan di stasiun-stasiun TV. Juga ada beberapa acara yang jam tayangnya memang malam ya. Tapi candaan itu candaan pemersatu bangsa gitu kan, lu ngerti lah ya, dan itu viral. Nah pas viral dia muncul di YouTube. Nah ketika udah muncul di YouTube itu bisa diakses kapan aja, bukan hanya di jam-jam tayang malam doang gitu. Apa akibatnya? Akibatnya ya jelas, kita para cowok nih akan mengasumsikan bahwa wanita sebagai objek pemuas nafsu doang. Nah cowok-cowok yang lemah ini sudah terbiasa melihat wanita sebagai objek pemuas nafsu. Karena konspirasi yang luar biasa ini dan bombardir di mana-mana di stasiun TV sampai di media sosial, ini membuat perjuangan pria lemah untuk menjadi seorang pria berkualitas dan kuat itu sulit banget untuk dilakuin. Butuh perjuangan dan kebiasaan, butuh habit yang dibangun lagi. Dan otak cowok-cowok lemah ini nanti bakal rusak. Mereka bingung. Nah, ketika mereka ketemu sama cewek ya, mereka baru sadar bahwa cewek juga manusia ya gitu. Sama halnya seperti manusia-manusia lainnya yang harus diperlakukan seperti manusia, bukan sebagai objek pemuas nafsu belaka, atau yang mereka tuh hadir buat menghibur kita doang, bukan hanya soal itu. Solusinya ya jelas, kurangi semua hal-hal yang mensugesti kita untuk berasumsi bahwa cewek hanyalah sebagai pemuas nafsu. Mulai dari mengurangi kecanduan video porno, terus masturbasi atau onani ya. Gue gak nyuruh lo langsung stop ya, tapi berusaha untuk mengurangi, karena gue tahu susahnya kayak gimana. Kurangi juga untuk menonton dan mengapresiasi perempuan yang mempertontonkan atau sedang menggugurkan harga dirinya. Jadi ada dua ya, kurangi menonton dan mengapresiasi. Belajarlah untuk mengapresiasi wanita itu dari karyanya, dari hal positif yang dia lakukan, dari value gitu. Inilah alasan kenapa gue gak menyalahkan wanita 100% atas konspirasi ini. Mungkin sekarang mereka beralasan ya ini hidup-hidup gua gitu kan. Cewek-cewek ini ngomong gitu, lu yang pada nonton jangan munafik lah gitu. Apa segala macam. Dia merasa nyaman dengan itu karena dia dipuji, karena dia di-like, karena dia dapat duit atas hal itu. Dan itu gara-gara siapa? Gara-gara 87% cowok-cowok yang lemah ini. Yang lu tuh bukan hanya nonton tapi nge-like terus komen lagi. Semangat ya kakak gitu kan. Ih kakak mukanya manis banget deh gitu. Padahal yang dilihat tuh dadanya. Ada yang bahkan ngasih gift kan di aplikasi live streaming lainnya gitu. Nah itu yang membuat dia ngerasa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Dan beginilah cara dia nyari duit gitu. Dia mikirnya kesana. Tapi kalau lu misal gak nonton dia, gak nge-like dia, atau gak komen di oke deh nonton ya, lu mau nonton silahkan, tapi itu kerugian untuk diri lu sendiri karena lu bakal menganggap bahwa wanita sebagai objek pemuas nafsu belaka dan itu bakal merusak mental. Tapi setidaknya nih ya, setidaknya yang nonton nih jangan di like bro dan jangan di komen ya. Serentak nih para cowok-cowok ngelakuin itu. Apa efeknya? Efeknya mereka bakal berhenti kalau itu gak laku. Kan simple banget ya. Kalau mereka ngerasa itu nggak menguntungkan bagi mereka, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang suka gitu kan, nggak ada yang komen, mereka nggak bakal ngelakuin itu. Jadi tren ini itu yang menciptakan adalah viewer. Lu sendiri sebagai cowok-cowok lemah yang suka nge-like terus komen di video-video yang semi-semi porno kayak begitu. Jadi stop follow-follow akun cewek-cewek yang kayak begitu. Ya, belajarlah untuk ketemu cewek secara langsung.
Belajarlah untuk mengapresiasi dia bukan hanya dari kecantikan fisik dan kemolekan tubuhnya doang, tapi dari segi value bro yang ada dimiliki oleh si cewek ini. Belajar untuk lebih positif dalam mengasumsikan seorang wanita. Jangan lagi lu berpikir bahwa wanita ini adalah sebagai objek pemuas nafsu, itu jangan. Mereka juga manusia. Kalau lu bisa ngelakuin ini, maka lu akan menjadi pria yang gak mudah terjebak dengan wanita dan nafsu. Karena kebanyakan hancurnya kehidupan seorang laki-laki itu karena wanita dan nafsu. Lu percaya sama gua, lu bakal jadi pria yang lebih kuat dan pria yang langka. Dan lu bisa jadi top 10% pria terbaik. Kalau lu gak percaya, gue kasih tahu, berdasarkan studi ilmiah dari Paulsen et al. Dari University of Arizona, 87% cowok modern punya kebiasaan nonton video porno. Gokil nggak? Ya, simple banget kan? Dengan cara lu menjauhi hal ini aja, lu sudah bisa melampaui 87% cowok-cowok lemah. Paham ya? Lanjut ke konspirasi kedua.